ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawayna ta'allama wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khairi ibtigha' mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kitab Safinatun Najat di bawah bimbingan Syekh Salim bin Smir. Syekh Salim bin Smir, pengarang dari kitab Safinatun Najat. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada syarat-syarat sah wudu. Betul ya? Kita sudah sampai kepada syarat sah wudu. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang hal-hal yang mewajibkan seseorang itu mandi besar. Kita sudah tahu semua itu, kemarin kita sebutkan bagi seorang yang bersuami istri, ya, dia menggauli istrinya, atau entah dengan cara yang halal atau cara yang haram, juga tetap wajib mandi. Dan keluarnya mani entah dengan mimpi basah atau dikeluarkan juga tetap wajib mandi. Begitu pula orang yang lagi haid, darahnya berhenti, orang yang lagi nifas, darahnya berhenti, wajib dia mandi. Kemudian wiladah, orang yang baru melahirkan, juga wajib mandi. Orang yang meninggal, mati, juga wajib dimandikan. Wajib dimandikan. Kalau dia mandi tidak bisa. Kalau dia mandi orang yang takut. Kemudian kita juga membahas tentang kewajiban-kewajiban dalam mandi. Yang pertama, cukup niat dan dibasuh seluruh badan. Bagian yang nampak dari badan, perhatikan selah-selah, lipatan-lipatan kulit, itu juga termasuk bagian yang wajib dibasuh. Sekarang fasal baru berkenaan tentang wudu, ya, berkenaan tentang wudu. Faslun radhiyallahu anhum ila an qal fasal baru ini menjelaskan tentang syarat. Syurutul wudu'i asyratun. Syarat berwudu itu ada 10. Ada 10. Ini buku ringkas. Buku yang sangat ringkas. Gampang dipahami dan gampang dihafal. Dan rutinitas kita setiap hari tidak keluar dari buku ini. Kecuali kita mendapatkan masalah-masalah di luar, kita butuh buku yang lebih besar daripada ini untuk menjawab masalah tersebut. Tapi kalau untuk diri pribadi kita sendiri, cukup dengan kitab Safinatun Najat. Syarat-syarat berwudu ada 10. Yang pertama, al-Islam. Yang pertama, orang kalau dia ingin berwudu, dia harus beragama Islam.
Kalau dia orang kafir, bukan non muslim, ya berarti tidak bisa, tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Harus dia itu beragama Islam. Terus bagaimana saya pengen berwudu? Iya. Anda syahadat dulu baru berwudu. Syahadat dulu baru berwudu. Yang kedua tamyiz. Yang kedua adalah tamyiz. Kita sudah tahu apa itu tamyiz. Tamyiz itu orang berumur 7 tahun dan dia sudah mandiri, sudah makan sendiri, minum sendiri, beristinja sendiri. Nah, kalau ditanya dia jawab, bisa membedakan antara bara api sama kurma. Yang mana bara api sama kurma itu mirip-mirip, bisa membedakan. Itu dikatakan tamyiz. Orang sudah sampai pada batas tersebut dikatakan mumayyiz. Jadi kalau dia berwudu, sah wudunya. Bukankah umur 7 tahun kita diperintahkan untuk sholat? Diperintahkan si wali amr, orang tua kita diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan kita untuk sholat. Jadi perintahnya Allah itu jatuh kepada kedua orang tua, bukan kepada kita. Orang tua yang memerintahkan kita untuk sholat. Ketika orang tua tidak memerintahkan kita sholat, yang berdosa bukan kita, tapi orang tua. Karena perintah Allah itu tidak tertuju kepada mereka yang belum balik, kepada mereka yang belum mukallaf atau balik. Makanya orang belum balik tidak ada dosa. Mau bikin apa tidak masalah. Tapi tanggung jawab orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat, jangan buat dosa. Bukan sebaliknya, karena kau belum dapat dosa, ayo mencuri yang banyak, ayo cari uang yang haram, karena dia tidak berdosa. Tetap orang tua tersebut dapat dosa. Dia tidak dapat dosa, tapi orang tua dapat dosa. Taib. Itu yang kedua tamyiz. Yang ketiga an-naqa 'anil haidi wan nifas. Suci atau bersih daripada haid, darah haid dan darah nifas. Seorang wanita yang melihat darah pada waktu yang atau bulan yang sering datang darah, kemudian apa yang terjadi? Dia tetap sengaja berwudu, sementara dia masih melihat darah. Kata ulama, ini namanya main-main dalam ibadah. Bermain-main dalam ibadah hukumnya haram dosa. Karena dia tahu hadasnya masih ada dan tidak terangkat, walaupun dia mandi 1000 kali. Kalau masih melihat darah, mandi 1000 kali itu tidak mengangkat hadasnya. Jadi tunggu, harus berhenti dulu. Kata Sayyidina Aisyah, la ta'jalanna, jangan kalian buru-buru. Jangan buru-buru, kata Sayyidina Aisyah. Karena Rasulullah perwakilkan Sayyidina Aisyah untuk menjawab. Karena saking banyaknya wanita datang kepada Rasulullah, sering tanya-tanya masalah haid, Rasulullah malu, suruh Sayyidina Aisyah yang jawab. Kata Sayyidina Aisyah, la ta'jalanna hatta taraina qassatal bayda. Jangan kalian buru-buru sampai kalian melihat tisu putih. Ketika kalian sudah melihat tisu putih, artinya darah itu sudah berhenti. Artinya darah itu sudah berhenti, baru kalian mandi. Begitu pula darah nifas, sama seperti darah haid. Jangan buru-buru sampai darah tersebut berhenti. Ada seorang wanita namanya Fatimah binti Abil Hubeish. Ini wanita yang kena penyakit mustahabah.
keluar darah terus dalam sebulan. Gimana sholatnya ini? Ini wanita zaman Nabi. Kalau dia tidak bertanya kepada Nabi, permasalahan mustahadah ini masih bingung sampai zaman sekarang. Tapi dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini sholat saya ini? Ini saya lihat darah semua 30 hari. Darah semua. Akhirnya diajarkan sama Rasulullah. Diajarkan sama Rasulullah tentang darah. Ada yang darah hitam, itu yang namanya al-aqwa. Dan itu nanti kita akan masuk lebih jelasnya nanti di bab haid. Sehingga Rasulullah sudah tidak mau menjawab sama Fatimah binti Abi Hubaysh. Dia datang kepada Aisyah. Aisyah yang menjelaskan. Sampai Aisyah bilang, la ta'jalan hatta tara qasatal bayda. Karena 30 hari itu tidak selamanya keluar. Ada waktu-waktu dia berhenti. Dan diukur, kata ulama, ada darah merah, yang paling kuat darah hitam. Ada tingkatannya, ada darah merah, ada darah kuning. Yang paling kuat darah hitam. Diukur. Mungkin bukan sebaliknya, ada orang memahami kalau 30 hari, kalau begitu 15 hari haidnya, 15 hari sucinya. Mungkin saja haidnya itu cuma 6 hari. Sampai ke 15 hari itu kemana sholatnya? Kalau dia bilang 15 hari itu haid, 15 hari cuci. Kemana hari-hari yang dia tidak sholat? Mungkin saja haidnya cuma 2 hari atau 3 hari. Tidak menjamin haidnya itu 15 hari. Nanti akan datang babnya insyaallah. Syarat yang berikutnya, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharah. Dan harus bersih dari apa? Dari sesuatu yang melarang sampainya air ke kulit. Sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Itu harus bersih. Ada isolasi di tangan, harus dicabut. Bekas isolasi juga menghalangi sampainya air ke kulit. Apapun itu yang menghalangi sampainya air ke kulit harus dihilangkan. Cat itu menghalangi sampainya air ke kulit. Kecuali henna atau pacaret, itu tidak menghalangi. Terus benda-benda cair, sesuatu yang cair, kaidah, sesuatu yang cair tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Sesuatu yang cair, apapun itu, tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Paling enak ini belajar fikih dengan kaedahnya, lebih cepat. Kita lihat sekarang minyak tanah atau minyak. Kalau kita siram ke kaki kita, kemudian kita ingin basuh kaki, itu seakan-akan air itu pergi kemana-mana. Pergi kemana-mana, tidak sampai ke kulit, ya kan? Sehingga kita harus gosok dan sebagainya. Kita lihat saja kaedahnya mengatakan bagaimana setiap benda cair tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Minyak benda cair bukan? Cair. Berarti sampai air ke kulit. Oli kena di kaki kita atau di tangan kita. Bagaimana hukumnya? Oli benda cair bukan? Benda cair. Mungkin kalau olinya beku, harus dihilangkan bentuk oli tersebut. Harus dihilangkan dulu. Atau benda cair yang krim dan sebagainya itu juga tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Tipex itu menghalangi sampainya air ke kulit. Apalagi tinta pulpen tidak.
Nah, ulama kembangkan dengan permasalahan yang namanya tato. Apakah tato itu menghalangi sampainya air ke kulit? Tato, hukum memasang tato haram. Hukum memasang tato haram. Jelas, hukum memasang tato haram. Dan Allah mengutuk la'anal wasima wal mustawsimah. Allah mengutuk orang yang memasang tato sama orang yang meminta dipasangkan tato. Tapi wudunya sah. Orang bertato itu wudunya sah. Karena tato itu di mata kita, dia itu seperti menghalangi kulit. Nyatanya tato itu sudah menjadi kulit, sudah menjadi sama, merata dengan kulit. Ada 5 syarat. Apakah tato itu wajib dicabut dan menghalangi sampainya air? Dengan 5 syarat. Syarat yang pertama, tatonya belum terbungkus dengan kulit. Artinya baru dipasang, dijahit, belum terbungkus dengan kulit. Kalau dalam keadaan seperti ini, wajib dicabut karena belum terbungkus. Jadi kita membahas sekarang ini hukum bagaimana mencabut tato atau menghilangkan tato. Karena banyak orang yang baru pengen hijrah, pengen tobat, jadi atau orang baru, artis-artis masuk agama Islam, pengen banyak tato di badannya. Jadi pengen tobat, bagaimana? Hilangkan tato. Karena kenapa? Karena menghalangi wudu. Padahal sebenarnya tato itu tidak menghalangi wudu. Diwajibkan menghilangkan itu dengan apabila tidak memenuhi 5 ini. Apabila memenuhi dari 5 ini, apabila memenuhi dari 5 ini. Yang pertama, tatonya belum terbungkus dengan kulit, maka wajib dicabut. Yang kedua, dia mengetahui keharaman memasang tato itu. Tahu dia haram, dia bikin. Pertama, dia berdosa, dan yang kedua, wajib dicabut. Yang ketiga, dia dipasangkan tato tersebut, dia sudah balik. Kalau belum balik, masih anak kecil, maka tidak wajib. Yang keempat, tidak ada manfaat memasang tato, dan umumnya memang tidak ada manfaat. Nah, kita sebutkan dulu syarat-syaratnya. Yang kelima, menghilangkan tato tersebut menjadikan dia tidak bisa wudu dengan sempurna. Ayo kita ulang dari syarat pertama. Syarat pertama itu belum terbungkus dengan kulit. Kalau sudah terbungkus dengan kulit, maka wudunya sah dan tidak wajib dicabut. Yang kedua, dipasang tato tersebut, dia tahu keharaman tato tersebut. Kalau dia tidak tahu, contoh, kenapa bertato? Wah, ikut-ikut bro. Ini zaman trennya. Kalau bertato berarti bukan orang gaul, ya kan, katanya gitu. Tapi tahu haram, dia tahu, ikut-ikut saja, maka tidak wajib dicabut. Yang ketiga, dipasang tato tersebut, dia sudah balik. Pasang tato tersebut, dia masih kecil. Siapa yang pasang? Kakak saya yang pasang. Kakaknya juga ternyata bertato. Na'udzubillah min. Yang keempat, tidak ada manfaat dalam bertato. Kalau ada manfaat,
Kalau ada manfaat seperti apa? Contoh. Jadi ada orang bertanya kepada, memang masalah manfaat ini agak sedikit detail sedikit. Manfaatnya seperti apa? Ada seorang dilahirkan dalam keadaan cacat. Dalam keadaan cacat. Contoh ini. Seorang wanita dilahirkan dalam keadaan cacat, punya alis satu ada, sebelahnya ada, sebelahnya tidak ada. Contoh. Sehingga dia pasang tato ini. Pasang tato terus sama seperti alis sebelahnya. Disukai sama seorang pria. Akhirnya menikah, punya anak dan seterusnya. Ini kalau dia hilangkan tato ini, suaminya bakal gaduh, mungkin bisa minta cerai apa dan sebagainya. Akhirnya tidak usah, kata ulama tidak, karena di situ ada manfaat. Manfaatnya apa? Menghibur suaminya. Coba kalau tidak alisnya. Nah, kita berusaha wanita, teman kita saja kalau tidak alis sebelah, takut kita lihat. Ya, seram orang yang tidak alis. Nah, baik. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau dihilangkan tato tersebut menyebabkan dia itu tidak bisa berwudu dengan sempurna. Mau dihilangkan tato, bagaimana caranya? Dia harus disetrika lagi. Disetrika hancur tangannya itu, tidak perlu. Oh tidak, ini kita punya alat bagus. Di laser. Nanti habis di laser ya diperban lagi. Sabar Pak, diperban lagi. Mau sholat bagaimana mau sholat? Ya wudu di atas perban, tayamum. Berarti tidak wajib. Kalau sudah sampai harus pakai perban, namanya masalah jabirah. Harus pindah dari wudu ke tayamum. Kalau begitu tidak perlu lagi dihilangkan, sholat saja. Wudulah seperti biasa, langsung sholat dan wudunya sah. Tidak perlu dihilangkan. Orang tato satu badan, ada manusia nomor 1 di dunia, tatonya satu badan. Nah itu kira-kira kalau dia dapat hidayah, kira-kira satu badan kayak begitu disetrika, kan tidak bisa. Nah, wa amma yamna usulul ma'il al-bashar. Yang selanjutnya, jadi masalah tato tadi itu kenapa kita bahas seperti itu? Karena itu berkaitan tentang sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, adapun memang hukum tato itu haram. Jangan nanti kita beralasan seperti ini. Beralasannya begini, kan wudunya sah. Iya. Ya udah, boleh bertato. Nah, ngawur sudah. Dia mencari satu alasan, namanya setan kan begitu, cari-cari alasan. Kalau wudunya sah, iya, berarti boleh tato. Nah, itu sapanya ngawur. Allah melaknat orang yang bertato dan orang yang minta dipasangkan tato. Dosa. Tapi kalau sudah terlanjur, lain lagi pembahasannya. Jangan cari pembahasan yang sudah terlanjur dijadikan alasan untuk membolehkan. Nah, ini yang sah, ini yang salah. Taib. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughairul ma'. Hendaklah tidak ada di dalam anggota badan tubuhnya, anggota wudunya, sesuatu yang menjadikan air itu berubah. Basuh, ada darah di sini. Karena dia basuh masih ada darah. Terus bagaimana? Ya maka basuhan itu tidak dihitung. Kecuali jikalau dia membasuh satu kali, satu basuhan itu terangkat juga darahnya semuanya bersih. Maka
dihitung sudah membasuh satu basuhan. Sudah dihitung membasuh satu kali basuhan. Nah, jadi kalau ada tinta, kita basuh tangan kita ada tinta. Ini semua tinta satu kali basuhan masih ada tintanya, maka belum bisa dihitung. Harus dibasuh satu kali basuhan lagi, baru terangkat, baru dihitung satu. Baru dihitung satu. Dan tidak perlu niat menghilangkan najis. Ada najis ini di tangan, saya niat untuk menghilangkan, tidak perlu. Niat saja membasuh tangan wudu. Karena berniat untuk menghilangkan najis tidak dibutuhkan, kata ulama. Tidak dibutuhkan. Nah. Wal ilmu bi fardiyatihi, syarat sah selanjutnya dia mengetahui bahwasanya wudu itu fardu. Namanya fardu, wajib. Tidak sah sholat seseorang itu kalau tidak sah wudunya. Berarti wudu itu harus biar sah sholatnya. Maka wudu tersebut adalah wajib. Wudu tersebut adalah wajib. Dikatakan dalam kaidahnya, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban salat itu tidak sempurna kecuali dengan wudu, maka wudu itu juga wajib. Wudu itu juga wajib. Nah, ada orang perintah gini, tolong ambilkan saya mangga. Ini bos yang bilang, ambilkan saya mangga. Kira-kira yang diperintahkan itu perlu jolo-jolo, perlu memanjat. Haruskah seperti itu? Harus. Tapi yang pemerintah tidak bilang seperti itu. Ya walaupun dia tidak bilang. Nah, karena itu termasuk wasilah perantara biar mangga itu didapatkan. Begitu pula sholat. Tidak sah sholatnya kecuali wudunya sempurna dan sah. Nah, kalau dia ragu, ini wajib tidak, ini wudu ini ragu saya. Wajib tidak, wajib tidak wajib. Tidak sah wudunya. Harus dia meyakini bahwasanya wudu itu wajib, yakin. Tidak bisa sangka kuat, harus yakin wudu itu wajib. Kalau dia menyangka sunnah juga tidak sah. Kalau dia menyangka sunnah, ini sunnah, tapi dia lakukan, ini sunnah wudu ini, juga tidak sah. Harus dia meyakini wajib. Kemudian yang syarat berikutnya, wa alla ya'taqida fardhan min furudhihi sunnah. Hendaklah dia tidak berkeyakinan bahwasanya di antara kefarduan wudu ada yang sunnah. Kefarduan wudu itu ada 6 ya. Yang harus dibasuh ada 4. Ada 4. Muka, tangan, mengusap rambut, mengusap kepala, membasuh 2 kaki. 4. Di antara 4 ini dia bilang, pokoknya ada 4 ini, di antara 4 ini ada yang sunnah. Yang mana? Saya tidak tahu. Pokoknya saya ingat waktu kecil ada yang sunnah. Maka kata ulama, kalau dia bilang seperti itu sah. Kalau dia bilang seperti itu sah. Karena dia tentukan kan yang mana yang sunnah, sah. Kecuali dia bilang ini yang sunnah, ini tidak sah. Ini yang tidak sah. Pokoknya dia bilang di antara yang fardu ada yang sunnah, ada yang wajib. Ini sah. Tapi dia meyakini semuanya sunnah. Ini tidak sah juga. Ini tidak sah. Jadi yang tidak sah itu ada 2. Dia sebutkan ini yang bukan wajib, yang sunnah. Itu tidak sah. Begitu pula dia meyakini semuanya sunnah. Itu juga tidak sah. Yang sah itu bagaimana? Yang sah itu dia tidak sebutkan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah.
Dia meyakini ada yang sunnah. Padahal semuanya wajib. Cuma dia tidak tahu. Itu dianggap sah. Namanya ilmunya orang awam. Ilmunya orang awam. Ilmunya orang awam. Namanya ilmunya orang awam. Tapi bukan berarti kalau dia sudah tidak tahu dia sudah diam saja. Wajib dia mempelajari. Mempelajari apa? Mempelajari, mengetahui, diwajibkan baginya untuk mempelajari mana yang wajib, mana yang sunnah dalam wudu. Diperintahkan dia untuk mempelajari mana yang wajib, mana yang sunnah dalam wudu. Setelah dia mengetahui, dia dikatakan orang alim. Orang alim dalam bab ini, bab wudu, mana yang wajib, mana yang sunnah. Selanjutnya wal ma'ut tahur. Syarat di antara syarat sah wudu selanjutnya yaitu airnya suci, mensucikan. Kita ketahui bahwasanya air itu ada 3, ada air suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, ada air yang mutanajis. Yang boleh digunakan untuk bersuci atau berwudu adalah air yang suci mensucikan. Apa saja itu air suci mensucikan? Air yang turun dari langit ataupun yang bersumber dari bumi. Turun dari langit walaupun warnanya kayak susu, sah digunakan untuk berwudu. Air susu tuh turun hujan susu, boleh digunakan berwudu karena turunnya dari langit. Karena turunnya dari langit walaupun warnanya seperti susu. Nah, harus menggunakan air suci yang mensucikan. Terus cara mengetahui air suci mensucikan bagaimana? Masuk kamar mandi, lihat bak mandi ada kuning-kuning, ini air apa ini? Atau air terkena sabun, ini air apa ini? Ya kan? Bingung kita, apakah ini sudah masih dikatakan air yang suci mensucikan atau sudah pindah menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan? Air suci yang tidak mensucikan kita tahu kemarin kan bisa disebabkan karena mengangkat hadas, atau bisa disebabkan karena menghilangkan najis, atau mungkin saja tercampur sesuatu yang suci, sabun, teh, jadi air teh ya. Nah ini bagaimana nasib? Apakah ini sudah pindah sifatnya? Gampang caranya mengetahui. Gampang sebenarnya. Tanya sama orang, bawa itu air sedikit, lihat orang. Kalau kita ragu ya, bawa sama orang, ini air apa? Dia lihat, ini kalau dari dekat ada putih-putihnya, tapi ini air. Ini air. Ini putih-putih cuma sabun sedikit, tapi ini dikatakan boleh gunakan untuk berwudu. Dan diri kita kalau tidak ragu bisa menentukan sendiri tanpa harus panggil orang. Tapi kalau kita ragu ya bawa orang, coba lihat air apa ini? Air ini. Oh, sudah pakai. Pakai. Dan air itu jangan takut. Air itu jangan jadi diri kita itu was-was karena kita ingin wudu atau kita ingin mengangkat hadas besar, ya. Masukkan air di tangan ke air, air ini sudah jadi mustakmal. Padahal air cuma kasih masuk loh. Tidak ada niat apa-apa. Kecuali saya kasih masuk tangan saya di air, saya berniat mengangkat hadas. Jadi air mustakmal. Kalau saya tidak niat apa-apa, masukkan tangan, saya putar-putar, tidak ada mustakmal. Jangan orang berpikir, saya berwudu, tangan saya ini kan pegang gayung, kena air, berarti ini gimana nih? Ya kan? Jadi was-was. Padahal tangan saya ini cuma perantara wasilah untuk mengambil air saja, sebagai alat. Tangan ini sebagai alat ambil air. Loh, sambil wudu kan sambil wudu pakai gini ya, bak. Iya kan? Bak begini. Wah, ini suka bak ini saya sunat wudu.
musta'mal semua. Padahal ini tangan semua sebagai alat. Kecuali saya kasih masuk begini, saya niat dalam air, saya mengangkat hadas di tangan saya, jadi musta'mal. Tapi kalau saya mengangkat begini untuk sebagai alat membasuh muka, tidak menjadi musta'mal, karena masuknya air, tangan saya ke air bukan mengangkat hadas sebagai alat. Nah, yang berikutnya dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Ini bagi orang yang sering keluar hadas, terus keluar hadas. Seperti ada orang, naudzubillah, semoga kita tidak kena penyakit itu, ada orang keluar kencing terus. Kita kalau kencing seakan-akan ada pembatas, ada pintu. Kalau sudah kencing, tutup pintu, tidak keluar apa-apa. Ini orang terbuka terus pintunya, akhirnya keluar terus. Dari masuk waktu sholat sampai keluar waktu sholat, itu hadasnya terlalu keluar. Ada yang kayak karena kencing, ada karena kentut, ada karena mani, keluar mani terus, ada keluar kentut terus. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit, dan dulu memang belum ada obatnya. Sekarang kalau penyakit ya langsung ke dokter, dicek sama dokter. Terus bagaimana ini kalau sholatnya? Sholatnya dia tidak boleh berwudu sampai masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat baru dia berwudu. Selesai dia berwudu, jadi dia istinja dulu ya. Istinja dulu, bersihkan kotorannya ya. Bersihkan kotorannya. Di sini tidak disebutkan, tapi cara yang benar itu istinja dulu, kasih bersih kotorannya, terus taruh penyumbat di kemaluannya, terus kemudian diikat. Biar apa? Biar mengurangi najis yang keluar. Kemudian apa? Selesai itu dia langsung berwudu. Tidak ada jeda, istilahnya jelas mau baca buku dulu atau balas SMS, tidak ada. Langsung berwudu. Selesai dia berwudu, langsung pergi sholat. Langsung, tidak ada istilah jeda-jeda balas main game atau dan sebagainya, tidak ada. Langsung dia pergi sholat. Kecuali menunggu makmum atau menunggu jamaah atau menunggu iqamah, boleh kalau jedanya karena itu maslahat sholat. Selain itu, kalau dia menunggu, artinya balas main game lagi atau balas chat, harus ulang lagi dari awal. Nah, ini bagi orang yang keluar hadas terus. Bagi wanita seperti orang yang keluar darah terus, melihat darah terus, namanya wanita mustahabah. Ada ulama namanya Syekh Bakri Syata ini punya buku kitab namanya I'anatul Talibin, berjilid-jilid, banyak kitabnya, banyak juz jilid dalam kitabnya. Hanya satu bab dia tidak tulis dalam buku fikih itu. Bab apa? Bab haid. Ulama tanya, kenapa ente tidak tulis bab haid? Dia bilang, yang hadir di majelis saya itu laki-laki semua, mereka tidak haid. Perempuan juga tidak bertanya. Akhirnya saya tidak tulis. Nah, dia bilang apa? Laki-laki tidak haid dan wanita tidak bertanya. Nah, yang berikutnya al-muwalah lidaimil hadath. Masih ada waktu?
Oke, kita masuk lagi bab yang berikutnya, karena memang setiap pertemuan minimal 2 fasal kita baca, maksimal 2 fasal kita baca. Nah, fasal yang berikutnya nawaqidul wudu arba'atu asya. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Sebelum kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan wudu, ada syarat-syarat wudu yang tidak disebutkan oleh Syekh Salim bin Smir di Safinatun Najah, yaitu namanya tahaqqukul muqtadhi. Tahaqqukul muqtadhi. Apa itu tahaqqukul muqtadhi? Saya sudah wudu. Saya sekarang sudah wudu tadi maghrib, sholat jamaah di sini. Pas sebentar ini mau sholat isya, saya ragu. Ini sudah batal tidak wuduku tadi? Sudah batal tidak wuduku tah? Tulis kaidah besar. Al-yaqin la yazulu bisyak. Kaidah dan sabda Nabi SAW dijadikan kaidah. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Selama Anda masih yakin, datang keraguan, maka keraguan itu tertolak dengan keyakinan Anda. Anda meyakini sudah berwudu, ada keraguan, batal wudumu, hilangkan, tolak itu keraguan. Al-yakin la yazulu bisyak. Sekarang karena saya pengen tajdid wudu, pengen update wudu saya. Bedakan tajdid wudu sama berwudu ya. Saya tajdid wudu, saya yakin saya masih ada wudu. Saya yakin saya masih ada wudu. Yakin saya masih ada wudu. Sekarang saya mau tajdid wudu. Masuk waktu isya, saya perbaharui wudu saya. Saya niat nawaitul wudu'a litajdid. Bukan untuk mengangkat hadas. Saya tidak ada punya hadas. Saya niat wudu untuk tajdid, update. Saya niat wudu update. Tajdid. Sunnah. Sunnah. Itu namanya tajdid. Itu namanya tajdid. Beda dengan orang wudu ihtiyat. Wudu ihtiyat itu saya ragu apakah saya ini sudah batal wudu atau belum. Sudah batal wudu atau belum. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh berwudu mengangkat hadas kecuali kita tahu sebab kita berwudu. Yakin. Apa sebabnya? Batal wudu. Ya, batal wudu. Kalau saya tahu saya sudah batal wudu, boleh saya wudu lagi untuk mengangkat hadas. Sementara saya sekarang masih ragu, ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Sekarang saya wudu, namanya wudunya ihtiyat, jaga-jaga. Saya wudu, terus saya wudu. Setelah selesai sholat, wudu, selesai sholat, tidak ada saya ingat saya batal wudu. Maka wudu ihtiyatnya sah. Kecuali saya selesai wudu, selesai sholat, saya ingat, oh, sudah batal tadi wudu. Ada orang saya sentuh tadi, wanita, tidak sengaja. Maka wudu ihtiyat saya tidak sah. Afwan. Maka dengan wudu ihtiyat tadi itu menyelamatkan saya dari sholat tidak sah. Paham? Sekarang tidak jelas keadaan, maka tetap sah. Namanya tahaqqukul muqtadhi. Kalau sudah tahaqqukul muqtadhi, apa yang kita tuntut tadi sah atau tidak sah terjelaskan. Oh, tadi saya sentuh perempuan, maka Anda selamat dengan wudu ihtiyat. Wudu ihtiyat. Saya niat wudu jaga-jaga. Siapa tahu saya batal wudu tadi karena saya posisi dalam keadaan ragu. Oh, saya ini bingung.
Ada wudu ihtiyat. Bagaimana cara yang paling gampang? Ya cara gampang ya sudah. Ini kan sunnah. Ini semuanya sunnah. Ya Anda batalkan wudu Anda. Kemudian wudu seperti biasa. Nah ini orang pasti bikin seperti ini. Tapi kalau kita pengen lakukan boleh ikuti cara ini. Boleh ikuti dengan cara seperti ini. Kalau kita ragu ya kita wudu ihtiyat. Kalau kita ingat, kita tidak ingat, alhamdulillah tidak ada masalah, sah wudunya. Kalau kita ingat, oh ternyata saya sudah Anda terselamatkan dengan wudu ihtiyat. Bedakan ya wudu ihtiyat sama tajdid wudu. Tajdid wudu kita yakin saya masih ada wudu, saya masih yakin saya ada wudu, saya mau wudu lagi. Boleh tidak? Boleh. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah. Dan niat cukup dalam hati dengan bahasa apapun. Cukup dengan bahasa apapun. Kita harus sebutkan nawaitunya, tersebutkan dengan bahasa apapun. Apa yang mau wudu, sebutkan wudunya. Nah. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Sampai di hal-hal yang batal. Assalamu alaikum.